Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel Codoners, masih bersama saya Widi Saputra dan kali ini kita akan coba untuk belajar ngebuat ini ya, section untuk yang list produknya. Nah, list produknya kenapa saya buat seperti ini? Saya sebelumnya meriset dulu ya di Dribble untuk desain yang terkini itu seperti apa, dan ternyata tuh desain terkini tuh hampir semuanya tuh seperti ini ya. Jadi bentuknya rounded, ada foto, kemudian ada judul dan ada keterangan kecilnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat juga ada juga yang seperti ini gitu ya. Ini misalkan terus rata-rata juga seperti ini ya. Bisa kalian lihat ada judulnya, ada harganya. Jadi untuk trennya sendiri sekarang lagi musim yang seperti ini. Jadi juga bisa kalian lihat bentukannya. Ini lagi musim seperti ini ya. Nah, eh, kenapa kita harus ngikutin tren? Pertama, supaya desain kita nggak outdated, dan harus kalian ingat, kalian desain website itu bukan untuk diri kalian sendiri, tetapi kalian desain website itu untuk klien. Dimana klien itu biasanya kalau misalkan ada saran bagus dari kita, pasti mereka mau gitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya kita nggak mengasih saran apapun, kita desain dengan semau kita, biasanya hasilnya kurang begitu bagus. Dan saya lebih cenderung biasanya meniru atau copy designer, tapi kita nggak copy fullnya ya, tapi kita bisa mengcopy beberapa part yang menurut kita bagus gitu ya. Karena kalau copy fullnya nanti kalian akan kena copyright juga. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Jadi sekarang tuh modelnya rounded rounded cardnya, dan itu yang menginspirasi saya untuk membuat desainnya itu seperti ini. Nah, cara desain seperti ini tuh sebenarnya gampang banget gitu ya. Untuk di Figma gak susah. Kita bisa menggunakan yang namanya masking ya. Nah, di sini kalian kalau misalkan mau buat itu gampang banget. Kita coba nyalain ya. Kita coba nyalain eh, layoutnya. Dan di sini kita akan coba grouping dulu ya sebelum kita nyalain. Pertama kita mulai dari logo, kemudian menu, ini udah ya. Logo dan menu ini saya akan coba grouping ya. Oke, jadi header. Sekarang untuk yang simplicity, kemudian yang ini, misalkan kita coba berikut buttonnya ya. Buttonnya juga saya grouping, kan namakan dia sebagai button ya. Nah, terus untuk yang bagian ininya ini juga akan saya grouping beserta buttonnya. Ini saya grouping misalkan sebagai hero dex gitu. Oh, description juga saya grouping ya. Coba grouping, oke, di hero image. Terus ini yang desain kita yang ini, itu kan saya keluarin dulu. Sekarang kita akan coba untuk ngebuat, yaitu cara kita ngebuat ini nih ya. Cara kita ngebuat produk cardnya. Nah, caranya gimana? Kalian cukup nyalain dulu nih di bagian desktop. Kalian nyalain di layout gridnya. Kita coba nyalain ya. Jika bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita coba cek, itu memakai 3 buah grid ya. Kita memakai 3 buah grid. Nah, sekarang kita akan coba buat. Caranya gampang, kalian cukup buat rectangle ya. Tekan R gitu ya. Nah, terus kita akan coba buat seperti ini. Nah, untuk roundednya sendiri, kalian bisa klik bagian pinggirnya ini ya, yang bulat-bulat ini. Kalian tarik ke ini ya, tarik ke dalam. Dan kita coba set dia ke 60 pixel. Nah, atau biasanya ada di sini nih. Jadi jadinya akan seperti ini. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian bisa tambahkan efek untuk menambahkan efek blur nih di belakangnya atau shadow. Nah, di sini kalian bisa tambahkan efek drop shadow ya.
Nah, terus di sini kalian klik ini, nanti kalian bisa geser bagian X-nya atau bagian Y-nya, seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian kalian juga bisa set blurriness-nya itu seperti apa. Blur banget misalkan seperti ini atau gimana gitu ya. Nah, biasanya saya set ini nggak terlalu banyak, kan di 15% aja. Nah, kalian tinggal arahkan lagi kemana, ya, Y-nya itu kemana. Jadi nanti bentuknya akan jadi seperti ini ya. Kalau kita lihat bentuknya nanti jadi akan seperti ini. Kita coba matiin lagi, seperti ini bentuknya. Nah, untuk jarak spacingnya sendiri, jarak spacing ini tuh kira-kira yang bagus itu seperti apa sih gitu ya. Itu sering jadi pertanyaan biasanya untuk kitanya. Nah, sebenarnya untuk jarak spacingnya itu nggak ada patokan ya. Yang paling penting kalian punya space aja di sini, di bagian sini gitu, dan terlihat tidak terlalu sempit. Jadi kalau misalnya kalian sebagai user nih, kalian bisa lihat ini kalau misalkan segini space-nya itu bentrok gak dengan yang atas atau fokusnya itu masih ke atas atau sudah mulai ke bawah gitu ya. Kalau misalnya fokusnya masih mulai ke atas, nah berarti kita harus mulai kasih spacing lagi ke bawah. Tujuannya supaya orang itu fokusnya itu benar-benar ke bagian ininya ya. Tuh. Nah, sekarang cara kita ngambil produknya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini untuk kartnya sendiri, saya akan coba copy ya. Saya akan coba copy supaya rasionya itu sama. Coba copy seperti ini. Terus kita coba nyalain lagi di eh, layout grid-nya ya. Kita coba nyalain lagi layout grid-nya. Di sini kalau kita lihat kart yang bagian ini tuh sebenarnya dia dua, ini dua ini ya, dua grid seperti ini. Kita bisa buat dua grid juga. Kita coba arahkan ke sini. Terus kita coba kecilin ya. Tahan shift, kita coba kecil. Ini kalau misalkan kalian mau buatnya seperti ini, bisa di set kotak misalkan kalau kalian mau. Tinggal disamain aja misalkan 247, ini juga 247. Seperti ini ya. Nanti kalian tinggal tekan Alt ya. Terus klik drag, tahan shift ya. Saya dia di bisa lurus seperti ini. Ini nanti kita tinggal modifikasi bagian drop shadow-nya, kita hilangin. Oke. Sekarang caranya gampang banget ya. Ini tinggal diganti nanti warnanya jadi warna putih ya. Tinggal diganti warnanya jadi warna putih. Tapi untuk sekarang kayak gini aja nggak apa-apa karena kita mau buat dia sebagai masking. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan gambarnya sebenarnya. Nah, kita bisa klik objeknya. Nah, terus di sini saya akan mencoba untuk mencari IKEA ya. IKEA, IKEA misalkan interior. Nah, ini cuma untuk kebutuhan ini aja ya, kebutuhan belajar ya. Kalau misalkan eh, kalian nanti mau coba ngambil gambar, usahain gambarnya itu foto ya, foto sendiri gitu. Kalau misalkan produknya mereka itu bukan produk IKEA tapi produknya itu misalkan kursi custom gitu ya. Misalkan di sini saya akan coba ambil kursi gitu ya. Ini akan ada banyak banget. Misalkan sebagai contoh saya akan coba ambil yang ini misalkan. Kita coba copy image-nya aja, copy image. Nah, terus kita coba tekan Ctrl V. Nanti dia akan otomatis menaruh gambarnya itu di layernya seperti ini. Jadi dia akan otomatis membuat masking. Untuk yang lainnya juga sama. Misalkan kita mau coba ambil yang kayaknya yang lain ya supaya ada variasi. Kan IKEA coba ambil yang ini ya.
Kita coba copy image. Sekarang kita coba kita paste ya, Ctrl V. Nah, untuk yang lainnya juga sama. Coba ambil lagi. Nah, supaya dia nggak sama, nggak cuma kursi doang. Misalkan kita coba set lemari gitu ya. Ada variasi ya seenggaknya. Kita bisa ambil kayak gini. Copy image. Kita bisa masukin di apa namanya, komposisinya bakal sama. Terus misalkan di sini itu kita bisa dinding, misal ya dinding, dia akan ada yang kayak gini. Kita bisa ambil image, kita bisa oke. Jadi kalau di Figma tuh gampang banget sebenarnya dan enak banget. Kan IKEA bantal gitu. Ambil misalkan nah gitu ya. Eh, kan yang bagus itu kan kita cari gambar yang agak sedikit gede ya supaya detailnya itu dapat. Nah, biasanya kalau yang kecil itu detailnya kurang begitu dapat ya. Kita coba cari gambar yang nah yang ini kan kita copy image ya. Kita masukkan. Nah, jadi udah jadi nih untuk cardnya gitu ya. Sekarang kalau misalkan kita coba ilangin gridnya ya. Kita sekarang mau coba ilangin gridnya. Nah, nanti bentukannya akan seperti ini. Kalau misalkan kalian pikir ini kurang smooth ya, ya untuk drop shadow-nya kurang smooth, kalian bisa smoothin lagi teksnya berapa gitu ya. Seperti kita mau akan juga untuk blurriness-nya itu kita coba banget gitu kan gitu ya. Ntar dia bakal smooth kayak gini. Nah, kalian tinggal coba gantiin teksnya gitu ya. Nah, teksnya itu seperti apa? Nah, biasanya di sini tuh saya juga ngesetnya itu harusnya. Nah, kita tinggal buat untuk yang bagian teksnya ya. Ini saya akan coba perkecil ukurannya dan ini udah otomatis dia ntar bakal ngeset gambarnya ya. Kalau saya perkecil, ntar gambar rasio gambarnya itu akan terset otomatis. Mungkin untuk gambar ini sendiri kita akan coba ganti ya supaya dia gambarnya terlihat bagus. Kalau bisa yang berwarna, kan saya akan coba ya gitu ya. Saya akan coba ambil tabelnya yang ini. Kalau misalkan kalian ngambil gambar buat di publish ke klien ya atau dipresentasikan ke klien, usahain ambil yang bagus gambarnya supaya klien itu ada minat buat eh, ngambil produk kalian gitu atau buat jadiin di link produk kalian atau website kalian. Karena kalau nggak kayak gitu nanti kliennya males gitu ya. Itu yang sering kejadian, kita buat website review asal-asalan gitu ya. Jadinya pas klien mau lihat gitu, dia nggak tertarik, akhirnya pitching website kita itu gagal gitu. Jadi kita nggak dapat apa-apa kayak gitu. Makanya kita butuh gambar yang bagus, yang benar-benar memang bisa menarik perhatian mereka gitu ya. Jadi mereka bisa ambil proyek kita. Walaupun pada faktanya nanti ketika mereka menempel gambar mereka itu nggak sebagus yang dilihat seperti sekarang gitu ya. Bagus ini misal. Nah sekarang kita mau buat
yaitu tulisan teksnya ya. Mau buat ini saya akan coba perbesar sedikit. Kayak gini misalkan ya. Kita harus mencarinya itu yang bagus sebenarnya. Karena kalau jelek itu nanti hasilnya akan jelek. Atau lampu deh. Bagus ya. Cari yang bagus. Jadi kalian akan susah. Ini kita coba copy image, masukin di sini. Oke, ini udah bagus nih, udah ada variasinya. Dan sekarang kita tinggal masukin teks. Teks, misalkan lampu gantung. Nah, lampu gantung kayak gini. Kita coba pojokin kayak gini. Terus untuk harganya sendiri, kita akan coba set lebih besar. Lebih besar supaya yang mau belinya ini langsung kelihatan gitu ya, harganya berapa. Harganya itu terekspos. Karena kita pengen fokus orang itu pas ketika datang, dia pengambilan keputusannya nggak terlalu lama. Jadi dia bisa langsung lihat harganya. Kalau dia cocok beli, kalau enggak ya udah gitu ya. Seperti itu. Dan ini juga makanya kita perbesar juga. Jadi kalau misalkan nantinya kalau kita arahin gitu ya, atau kita coba arahin ke sini gitu ya, nanti dia akan hover dan akan ada animasi seperti ini, dia akan membesar. Jadi seperti itu tujuan kita ya. Dan dia akan ada teksnya seperti ini. Oke, jadi makin seru kursusnya ya. Sekarang kita coba set dia ke 50. Jadi ntar bakal kayak gini ya. 100.000 misalkan, atau kita set yang lainnya. Nah, terus untuk ininya kita coba tebelin ya. Kita coba pakai yang bold misalkan. Untuk tulisan sendiri ini kita coba sedikit lebih soft. Oke, supaya fokus ini lebih ke harga ya. Fokus usernya lebih ke harga. Dan kita bisa nambahin tanda plus ini dengan gampang gitu ya. Cara tambahinnya gimana? Cukup pakai plugin aja. Kita udah ada feeder icon kan. Kita ada install feeder icon. Nah, ini kalian tinggal tambahin misalkan kalian bisa pakai yang kotak ataupun pakai yang bulat, itu terserah kalian. Kita mau pakai tanda plus ini juga nggak apa-apa, tapi biasanya tanda plus ini nggak mewakilkan sebagai button gitu ya. Kan kita coba bulat ya. Lihat di sini ada circle-nya. Saya akan coba perbesar ya. Perbesar tuh dia kelihatannya dia nggak ikutan membesar ya. Nah, supaya dia ikutan membesar, kita di sini bisa create component. Ya harusnya kita grouping. Oke, group. Ini saya taruh di agak oke. Nah, supaya lebih gampang tuh biasanya saya coba ya. Bang, biasanya saya akan menampilkan lagi di layout gridnya supaya dia benar-benar letaknya itu. Kalau misal terus misalkan nih kalian bingung gitu ya, oh ini kalau misalkan saya mau sejajarin sama ini gimana cak?
Kalian bisa ke sini, klik view, dicari rulers ya, gitu. Jadi kalian tinggal tarik garis dari atas, klik garis, sama dipasin seperti itu ya. Dia bawahnya itu pas banget 480.000 ya. Sekarang udah jadi, bentukannya juga udah bagus gitu ya. Dan sekarang tinggal buat untuk bagian section selanjutnya. Section selanjutnya itu cara membeli. Cara membeli ini kalian coba mulai riset-riset dulu ya. Nah, di sini supaya rapi, saya akan coba buat grouping dulu untuk bagian ini. Coba partnya, D-nya. Ini saya akan coba grouping ya. Group, saya akan coba card. Gitu. Oke, sebelumnya saya akan coba tambahkan buttonnya dulu sebelum di grup. Jadi dia benar-benar satu grup itu semuanya. uh, Saya coba grouping di sini. Bakal satu grup ya. Oke, kita coba grouping product card. Kenapa sih kita harus grouping seperti ini? Supaya nanti kita gampang ya. Oh, ini product card yang ini. Dan product grouping, Ctrl G. Oke, ada buttonnya dan sekarang udah kelihatan bagus. Kalau misalkan kita coba lihat, dia akan seperti. Dan ingat targetnya adalah seperti ini ya. Pengunjung bisa membeli produk dengan 3 langkah. Kalian harus ingat-ingat tuh. Pengunjung bisa membeli produk dengan 3 langkah. Jadi di sini nanti setelah kita klik ini dia akan kemana? Supaya dia cuma 3 langkah aja, cuma 3 step. Habis klik ini dia langsung misalkan ke metode pembayaran gitu ya. Halaman singlenya terus langsung ke metode pembayaran, langsung pas bayar dia langsung dapat halaman produknya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini mungkin bentuknya hampir mirip dengan e-commerce. E-commerce tapi versi simpelnya ya. Mungkin nanti kita pembayarannya bisa pakai WA gitu ya. Oke, seperti itu videonya udah uh, selesai untuk materi kita hari ini ya. Nah, next materinya itu kita akan coba bahas sekaligus nih ya. Untuk yang cara membeli, lokasi toko, about, dan kontak ini nanti akan sekaligus. Karena ini harusnya mudah gitu ya, nggak susah. Kenapa untuk yang section ini dia khusus gitu ya? Karena kalian harus mengerti dulu konsepnya untuk penampilan produknya dan juga harus di research dulu ya. Biasanya saya nampilin researchnya itu seperti ini. Jadi saya nampilin researchnya itu seperti ini. Kalau misalnya kita coba lihat ya, kita ke dribble. Misalkan model cardnya ini udah kayak gini nih. Kita coba copy image. Saya akan coba taruh di Figma. Saya selalu buat kayak gitu biasanya supaya nanti ada gambaran gitu ya. Dan hasil research kita itu jelas untuk desainnya ya. Tuh. Kita cari misalkan seperti ini ya. Kita banyak mengambil card yang rounded misalkan. Dan nanti kita bisa cek. Oke, kita lihat lagi. Mungkin untuk cara pembelian juga nanti kita bisa pakai yang seperti ini ya. Cara membeli gitu ya. Terus ada proses 1, proses 2, proses 3. Kita coba copy aja. Ini buat dasar kita buat websitenya nanti ya. Cara pembelian kita yang ini. Untuk cara pembelian sendiri nanti bisa kalian ini sambil kita cari bahan aja buat besok ya. Tap kayak gini.
kita bisa cari seperti ini misalkan, kita masukin aja gitu ya, nanti kita lihat mana yang cocok untuk website kita. Untuk steppernya nanti, oke, akan bisa juga seperti ini ya, di bagian ininya, 1, 2, 3, 4 gitu, copy image. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, research dulu, nanti baru ketahuan desainnya itu seperti apa. Dan untuk meniru desain di Figma itu juga nggak terlalu sulit. Jadi kalian bisa mulai kerjain dari sekarang. Nah, saya ingin ada hasil dari kalian ya, ada hasil dari kalian. Misalkan kalian udah coba riset beneran gitu ya dari teman-teman kalian yang kemarin kalian coba interview. Nanti hasilnya tolong kasih ke saya ya. Saya pengen tahu apakah kalian ngikutin atau. Karena harusnya kalau kita pakai Figma itu ini nggak memakan waktu banyak ya. Harusnya kayak saya aja ini cuma beberapa menit aja gitu ya kita udah jadi desain yang bagus gitu. Nah, saya harap sih kalian bisa ada waktu untuk mengerjakan eh, punya kalian sendiri. Nanti tolong di-share ya. Cara nge-share-nya gimana? Cara nge-share-nya di sini. Kalian bisa share di sini. Nah, terus di sini kalian bisa masukin email saya gitu ya. Jadi tinggal masukkan yo.com gitu ya. Kalian tinggal send invite. Jadi di situ akan ada eh, link buat saya nantinya. Nanti saya akan coba review desain kalian gitu ya. Udah cukup bagus atau belum? Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.